بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الإمام العارف بالله العالم العلامة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال رضي الله عنه: رب قليل كثرته النية ورب كثير قللته النية. قال الناقل رحمه الله: أقول أي إذا صلحت النية وكملت سبقت الأعمال، كما سبق الدرهم الواحد 100,000 درهم. فإذا صلحت النية في العمل كفى اليسير منه، وإذا ضعفت هنا لم يكفي الكثير منه. Alhamdulillah, tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Malam hari yang berkah, yang penuh dengan rahmat, insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah di rumah daripada rumahnya Allah. Mudah-mudahan semua upaya usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, atau nasihat beliau untuk kita malam hari ini, qal rubba qalilin katharathu niyyah. Kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, terkadang, kata beliau, ada orang yang amalnya sedikit. Ada orang yang amalnya sedikit. Salatnya biasa, baca Al-Qur'annya juga biasa-biasa, sedekahnya juga biasa-biasa saja. Tapi amal yang dia lakukan sedikit tersebut, katharathun niyyah, berat timbangannya di sisi Allah karena niat yang baik. Karena niat yang baik.
Jadi kata beliau, terkadang ada orang yang amalnya sedikit, qalil. Qalil itu sedikit, tidak banyak. Yang wajib-wajib dia lakukan, dia laksanakan. Yang sunnah selebih dari wajib dia lakukan sebisa yang dia punya, yang dia mampu. Tapi amal sedikit ini berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kebalikan, ada orang yang amalnya banyak. Kita kalau lihat, oh kayak ini orang ahli ibadah. Sampai-sampai kalau kita panggil asal Palembang itu, oh ini wong surga. Artinya apa? Artinya ini penghuni surga. Apa banyak amalnya baik. Kelihatannya begitu. Tapi qallalathun niyah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala amalnya tadi tidak berat. Sedikit. Karena niatnya kurang banyak atau kurang bagus. Jadi ini kembali lagi ke masalah niat. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diminta sama Allah untuk banyak amal. Tidak diminta sama Allah untuk banyak amal. Allah katakan di hadis, aku tidak butuh amal kalian. Kita tidak diminta sama Allah untuk badan kita, tubuh kita, kesehatan kita ini habis hancur dalam beribadah kepada Allah. Tidak. Ini termasuk rahmat Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu yang singkat, tidak sepanjang umur umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi kita bisa beribadah melebihi pahalanya daripada umat sebelum umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ibadah enggak sebanyak mereka, tapi kedudukan kita lebih tinggi dari mereka. Umur kita tidak sepanjang umur mereka, tapi insya Allah makom kita di sisi Allah lebih tinggi daripada mereka umat sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya gara-gara niat. Niat. Jadi sekali lagi beliau ingin memberitahu kepada kita betapa pentingnya masalah niat. Niat untuk Allah, walaupun yang kita lakukan sedikit, itu akan berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita banyak ibadah, banyak sedekah, niatnya bukan untuk Allah, tidak akan kita dapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Naqil, murid beliau yang mengomentari nasihat beliau ini mengatakan, "Idza saluhatin niyyah wa kamulat sabaqatil a'mal." Kalau niat itu bagus, niatnya baik, niatnya tulus untuk Allah, disitulah makna dari pengertian dari hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal ibadahnya. Cuma niat. Itu kata Nabi lebih baik daripada amal ibadah. Apa maksudnya? Bukan artinya kalau itu lemah. Cukup niat enggak usah beramal. Oh niat nak sedekah tapi tidak jadi dikeluarkan duit. Bukan begitu maksud hadis Nabi besar Muhammad. Tapi maksud hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya ini yang seperti dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terkadang kita amalnya pas-pasan, tapi karena niatnya tulus untuk Allah, maka niat ini akan melebihi pahala amal yang kita lakukan. Niat. Apalagi kalau niatnya itu memang harus sudah azam. Azam itu sudah mantap. Pengen sudah untuk sholat maghrib berjamaah di masjid. Sudah siap. Sudah siap. Sudah rapi.
pengen ke masjid. Pas mau keluar ada halangan. Misalnya. Mau keluar ada orang rumah sakit. Mau keluar misalkan hujan deras. Tidak bisa ke masjid. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Karena udah niat dulu, udah mantap, udah tekad bulat untuk beramal, namun tiba-tiba ada halangan. Di situ tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Catat pahala sama Allah. Padahal sholatnya di rumah tidak jadi sholat ke masjid, tapi karena niatnya sudah bulat untuk ke masjid, tiba-tiba ada halangan, dicatat sama Allah pahalanya seperti orang yang sholat di masjid. Dan ini terjadi di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi keluar ke satu peperangan, ini peperangan kalau tidak salah peperangan Badar atau peperangan Tabuk. Nabi pulang. Ketika jalan pulang dari peperangan tersebut, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, Inna bil Madinati aqwa. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, kata Nabi besar Muhammad SAW, itu tidaklah masalakna wadiyan, tidaklah kita melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidaklah kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, illa wahum ma'ana, kecuali mereka itu sama seperti kita, dapat pahala. Dapat pahala. Mereka di Madinah, mereka di rumah mereka, tidak ikut sama Nabi keluar dari kota Madinah panas-panas, menghadapi musuh, siap untuk syahid, untuk meninggal dunia. Mereka di rumah, cuman kata Nabi, setiap pahala yang kita dapatkan mereka dapat. Setiap pahala yang kita dapatkan mereka dapat, kata Nabi. Kita capek habis perang, ada yang terluka, pahalanya mereka juga dapat. Siapa mereka ya Rasulullah? Kok enak? Kok enak? Qaumun habasahum al-udhru, kata Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa keluar karena ada uzur. Ada uzur. Mereka pengen jihad bersama Nabi Muhammad. Mereka pengen keluar dari Madinah untuk ikut bersama Nabi Muhammad menghadapi musuh-musuh Nabi Muhammad. Cuman mereka punya uzur. Mungkin ada yang lagi sakit. Uzur, ada yang tidak punya kendaraan atau tidak punya persiapan untuk ikut berperang. Akhirnya mereka tidak bisa keluar bersama Nabi. Karena tekad mereka kuat, niat mereka luar biasa, semangat mau keluar dengan Nabi. Itu kata Nabi, mereka seperti orang yang bersama kita. Pahalanya 100% dapat. Tidak kurang, tidak lebih. Karena niat. Itulah hebatnya niat. Jadi orang yang di Madinah, sahabat ini di Madinah, tidak ikut bersama Nabi jihad, tapi mereka dapat pahala jihad. Karena mereka ada uzur. Bahkan ketika di peperangan Badar, Nabi Muhammad memberikan Utsman bin Affan, menantu beliau, rampasan perang dari perang Badar, padahal Utsman tidak hadir di peperangan Badar. Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Nabi itu nggak hadir di peperangan Badar. Cuman dimasukkan sama Nabi orang yang hadir di peperangan Badar. Bahkan ketika kita baca Badriyah, Badriyah itu satu qasidah yang dikarang oleh Imam Al-Barzanji, bertawassul kepada syuhada atau sahabat-sahabat yang hadir di peperangan Badar, itu disebutkan nama Sayyidina Utsman. Nabi ketika pulang dari perang Badar, rampasan perang dibagi ke sahabat, Utsman juga dapat bagian. Padahal Utsman bin Affan tidak ikut hadir. Kenapa tidak ikut hadir? Karena ada uzur. Istri beliau, putri Nabi Muhammad, sakit, sehingga beliau merawat istrinya, tidak bisa keluar bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama Nabi dianggap seperti orang yang hadir di peperangan tersebut. Itulah hebatnya nih. Jadi kalau niat kita tulus, ma'asyiral hadirin, maka sedikit apapun amal kita, itu jangan kita remehkan. Mungkin kecil, mungkin hina, mungkin sepele di mata kita,
tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ketika kita pengen bersedekah misalkan, minder, jangan minder. Pengen sedekah ke masjid, pondok pesantren, aku cuma bisa bantu segini. Pengen sedekah cuma bisa 5.000, jangan minder. Karena kalau kita tulus, ikhlas untuk Allah, 5.000 yang kita keluarkan, itu nanti akan kita dapatkan di hari kiamat seperti gunung Uhud, kata Nabi Muhammad. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangbiakkan sedekah kalian yang ikhlas untuk Allah. Kata Nabi, ada orang sedekah 1 dirham. 1 dirham yang mungkin sekarang ya misalkanlah 5.000 taruhlah. Uang yang sedikit di zaman dulu. Tapi ikhlas. Allah akan yulmi, Allah akan kembangkan, Allah akan dikelola sama Allah. Artinya akan diperbanyak sama Allah. Sehingga nanti di hari kiamat ketika orang itu melihat amalnya, kejut dia. Alangkah banyak aku sedekah. Terus banyak yang pahala sedekah. Padahal di dunia aku sedekahnya sedikit. 5.000, 10.000, 2.000. Ini orang bertanya kepada Allah, kata Nabi. Kata Allah, itu sedekahmu yang dulu kau keluarkan di dunia. Dikit duitnya yang dia keluarkan. Tapi niatnya tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah kembangkan sehingga seperti jadi gunung Uhud pahalanya itu. Ini perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah hebatnya nih. Iya. Makanya jangan kita sepelehkan niat. Jangan kita sepelehkan nih niat dan jangan kita menganggap kecil amal kita kalau amal tadi dibarengi dengan niat yang besar. Di sini murid Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasannya niat kalau tulus untuk Allah, niat murni untuk Allah, maka niat tersebut akan mengalahkan banyak daripada amal ibadah. Kebalikan. Tapi kalau niat tidak tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, mau sebanyak apapun dia beribadah, segunung emas dia infakkan, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dia dapati apa-apa kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya nih niat. Kama sabaqad dirham al-wahid mi'ata alfi dirham. Seperti ada 1 dirham yang bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Apa yang bisa mengalahkannya? Niat kita. Yang bisa mengalahkannya niat kita. Fa idza salahatin niyyah fil amal kafal yasiru minhu. Kalau kita mau beramal dan niat kita sudah benar, sudah tulus untuk Allah, kafal yasiru minhu, maka cukup amal tadi sedikit tapi niatnya yang tulus bagus, cukup sudah untuk membuat pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ma'asyiral hadirin? Para ulama ini ingin mengarahkan kita, ingin memberitahu kita bahwasannya di dalam kehidupan kita ini yang dituntut atau yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita menyampaikan diri kita dalam beribadah, bukan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Bukan. Bukan yang Allah inginkan dari kita sampai bungkuk-bungkuk salat. Bukan. Tapi yang diinginkan oleh Allah al-qalbus salim. Al-qalbus salim. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Tajul Arus mengatakan al-qalbus salim, hati yang Allah inginkan, hati yang bersih adalah hati yang di dalamnya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu al-qalbus salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kelak di hari kiamat harta, jabatan, anak, famili, kerabat, saudara, teman, itu semua enggak ada manfaatnya. Apa yang bermanfaat? Al-qalbus salim, hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Hati yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya itu cuma ada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan dari kita.
Jadi para ulama, para masyayikh, para guru, mereka selalu menganjurkan, mengarahkan, mengingatkan kita bahwasanya tujuan hidup ini bukan untuk kita capek-capek beribadah, tapi tujuan hidup ini untuk kita mengkhususkan, mentuluskan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama banyak menafsirkan ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia dan bangsa jin kecuali liya'budun. Kata ulama liya'rifun. Ya'budun di sini bukan beribadah tapi ya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah kenal dengan Allah, maka amalnya sedikit, tapi kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, li'anna an-niyyata qalbiyatun la yatatarraku ilaiha ar-riya'u wa nahwuhu bi khilafi a'malil jawarih. Kenapa kok bisa ada amalan yang sedikit, tapi karena niatnya untuk Allah, niatnya tulus, amalan tadi melebihi daripada orang yang beramal, amalnya banyak tapi niatnya bukan untuk Allah. Disebutkan sama beliau alasannya. Li'anna niyyah qalbiyatun. Karena niat ini adalah amal ibadah yang di dalam hati. Kan niat itu kan di hati. Nggak ada yang tahu kita niat apa. Niat itu di hati, an-niyatu fil qalbi. Bahkan di dalam sholat, ketika kita niat takbir, nah itu yang dianggap. Orang mau sholat, sebelum takbir mengucapkan usolli fardhal maghribi 3 rakaat misalkan. Itu sunnah. Mengucapkan niat itu sunnah sebelum takbir. Untuk apa? Untuk nanti ketika kita takbir, gampang kita menghadirkan niat sholat maghrib di dalam hati kita. Jadi yang dianggap itu yang di dalam hati, bukan yang diucapkan di mulut sebelum takbir. Ada orang misalkan usolli fardhal maghrib, ngomongnya begitu. Pas takbirnya Allahu Akbar, dia niat di situ usolli fardhas subhi, jadinya subuh bukan maghrib. Jadi walaupun yang diucapkan maghrib, yang diucapkan zuhur misalkan, tapi di dalam hatinya asar, maka jadinya itu sholat asar, bukan sholat maghrib atau bukan sholat zuhur. An-niyah fil qalbi, niat itu di hati. Niat itu di hati. Karena niat masalah hati, makanya kita dilarang sama ulama untuk menuduh orang sembarangan. Untuk mengklaim orang dengan tuduhan-tuduhan yang kita analisa atau kita pikir dari amal yang kelihatan. Kita kan nggak tahu urusan niat. Makanya jangan sembarangan menilai orang. Atau jangan menilai orang. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Tidak boleh kita menilai orang itu. Karena apa? Karena mungkin kelihatannya nggak baik, nggak bagus di depan mata kita, tapi niatnya untuk Allah, ternyata itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengklaim orang, tidak boleh menilai orang. Niat, ya udah. Karena niat itu masalah hati, maka pasrahkan apa yang dilakukan oleh orang lain itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu masalah hati. Makanya ketika Usamah bin Zaid, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Usamah di satu peperangan dikirim sama Nabi. Usamah ini sudah beradu pedang sama orang musyrik. Duel. Sampailah orang musyrik ini kalah dari Usamah. Pedangnya jatuh, orang musyrik ini, orang kafir ini. Tinggal ditebas sama Usamah. Apa yang dilakukan oleh orang kafir ini? Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Pikir Usamah, ini takut mati. Pedangnya lah nyampak. Pedangnya sudah lepas, orang kafir ini. Kalau pedang dia tidak lepas, aku yang dibunuh, kata Usamah.
Tapi karena pedangnya sudah lepas, ketika mau dibunuh oleh Usama bin Zaid, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, ini wong kafir mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi karena Usama pikirannya begitu, tetap dibunuh sama Usama. Dibunuh sama Usama. Sampailah cerita ini kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dipanggil Usama sama Nabi. Dimarahi sama Nabi besar Muhammad. Asyaqaqta an qalbi. Kata Usama, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan dua kalimat syahadatnya ketika udah di ujung pedangku. Tinggal aku tebas, artinya bukan ikhlas. Ini pikiran Usama. Karena takut mati, bukan untuk Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadatnya. Apa kata Nabi? Asyaqaqta an qalbi. Apakah kau belah dadanya, wahai Usama, sehingga kau bisa lihat itu niatnya tulus tidak untuk Allah? Itu niatnya apa, takut karena takut dibunuh olehmu? Apakah kau bisa belah hatinya sehingga kau bisa tahu niatnya? Tentu tidak bisa. Asyaqaqta an qalbi, terus diulangi sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai Usama ketakutan. Atau Usama, oh coba be aku belum lahir pada waktu itu. Karena marahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kaifa bika, wahai Usama, bagaimana nanti kelak di hari kiamat kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menghujatmu karena kau membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, jadi urusan niat, urusan hati itu urusan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Makanya tidak boleh sembarangan mengklaim atau menilai orang yang ada di depan kita. Apapun yang mereka lakukan, kita tetap harus baik sangka, husnudzan. Karena masalah niat, di anna niyata qalbiyatun. Karena niat itu masalah hati. Dan tidak ada yang tahu hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu hati manusia. Bahkan kadang hati kita pun kita nggak tahu, kan begitu. Nah, makanya nggak boleh menilai orang dengan penampilan luar, dengan amal yang kelihatan dengan mata kita. La yatatarraqu ilaiha ar-riya'u wa nahwu bi khilafi a'malil jawarih. Karena niat tadi adalah amal qalbi, maka amal qalbi itu paling jauh dari yang namanya riya, pamrih. Orang kalau sholat itu bukan amal hati, amal badan, kelihatan, fisik kelihatan sholat. Itu cepat kena penyakit riya, pamrih. Ketika kita sholat, atau ketika kita sedekah kan begitu. Makanya kalau kita perhatikan di dalam syariat, ibadah-ibadah yang wajib itu disunnahkan, dimasyru'kan untuk dilakukan di depan umum. Sholat fardu ada berjamaah 5 waktu. Zakat misalkan terang-terangan. Tapi kalau ibadah tadi ibadah sunnah, bukan ibadah yang wajib, itu lebih dianjurkan untuk kita lakukan di tempat yang sepi. Dalam rumah, tidak ketahuan sama orang. Kenapa? Karena lebih selamat dari penyakit riya. Riya itu pamrih, pengen dipuji. Senang dilihat orang ketika kita beramal. Kalau yang wajib tetap yang lebih afdal, yang paling bagus dilakukan secara berjamaah. Tapi yang sunnah, itu kebanyakan sunnah lebih afdal dilakukan di rumah. Dilakukan di rumah. Makanya Nabi dalam satu hadis beliau bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Maksudnya apa ya Rasulullah? Tidak pernah sholat sama sekali di rumah. Jangan. Kata Nabi, yang sunnah-sunnah itu lakukan di rumah. Makanya dalam Bukhari Muslim dikatakan bahwasanya Nabi itu kalau ba'diyah Isya, ba'diyah Jumat, qabliyah subuh, itu lebih sering beliau lakukan di rumah. Lebih sering beliau lakukan di rumah. Sedekah misalkan, kalau zakat kan wajib. Kalau sedekah sunnah lebih baik untuk lebih diam-diam. Sedekah sunnah itu. Bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat maksudnya. Kalau sedekah sunnah lebih baik untuk diam-diam.
Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira untuk orang yang bersedekah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ya, kata Nabi, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, yang mana kelak di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bi yaminih, orang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya kata Nabi gak tahu tangan kanannya bersedekah. Ini perumpamaan. Saking dia tutupi sedekahnya, sampai-sampai tangan kiri ini tidak tahu tangan kanan habis sedekah. Jadi amal ibadah yang sunnah, bukan yang wajib, makin kita tutupi, itu makin afdol. Makin kita diam-diam, makin baik. Kenapa? Karena makin jauh dari penyakit riya pamrih, pengen dipuji. Kalau amalnya kita itu niatnya pengen dipuji, ya sudah habis. Di akhirat kita tidak dapat pahala dari amal tersebut. Makanya para ulama itu pasti rata-rata dari mereka itu punya satu amalan atau dua amalan atau tiga amalan yang mereka sembunyikan bahkan dari istri anak mereka. Tidak tahu. Anak bininya tidak tahu. Kita sekarang baru sedekah dikit, sekampung anget. Sekampung tahu. Bukan anak bini lagi, sekampung. Baru beramal dikit, kita pasang di status kita. Yang beramal ini pasang di status. Jangan. Kenapa? Karena tadi mungkin dia akhirnya apa? Setan masuk di situ. Dipuji, demen dipuji, senang dipuji, hilang pahalanya. Makanya para ulama itu mereka punya pasti dari sahabat, semua dari sahabat punya amalan, punya satu, dua, tiga amalan yang gak ada yang tahu kecuali mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu punya amalan yang gak ada yang tahu. Ini beliau udah jabatannya khalifah. Kata Sayyidina Umar, aku perhatikan Abu Bakar As-Siddiq ini setiap habis sholat subuh, pas bubar dari masjid, itu jalan sendirian ke satu tempat. Aku ikuti, kata Allah. Aku ikuti. Ternyata tempat yang didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ini gubuk, rumah kecil. Punya perempuan. Di dalamnya ada perempuan tua, rentan sudah, dan buta, tidak bisa melihat. Tiap pagi Abu Bakar As-Siddiq, khalifah, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, datang ke rumah itu. Ngapain? Ngerapikan rumah itu. Di sini Abu Bakar merapikan, mungkin ada yang berantakan dirapikan. Dilihat sama Sayyidina Umar dari jauh. Diperhatikan, nyapu, makanannya disiapkan, rotinya, minumannya. Ini perempuan tua dan buta tidak bisa melihat. Terus kata Sayyidina Umar, aku perhatikan rutin ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada yang tahu kecuali Abu Bakar dan perempuan tua itu. Bahkan perempuan tua itu tidak tahu yang datang setiap hari itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kata Umar bin Khattab, tufi Abu Bakar. Abu Bakar meninggal. Aku teruskan amalan Abu Bakar itu. Aku datang keesokan harinya. Abu Bakar meninggal hari ini, besok paginya kata Umar, aku yang datang ke rumah janda tua itu yang udah buta. Aku datang, aku masuk ke rumahnya, diam, perempuan tua itu diam, karena tahu tiap pagi ada yang masuk, ada yang ngerapikan. Aku rapikan, aku siapkan rotinya, kurmanya. Kata Sayyidina Umar, ketika aku mau keluar dari rumah itu, perempuan tua yang buta ini memanggilku. Amata sahibu, apakah temanmu sudah meninggal? Ini Sayyidina Umar kaget. Ini perempuan tua, buta, nggak tahu yang datang Abu Bakar. Tahu dari mana Sayyidina Abu Bakar meninggal? Amata sahibu, apakah temanmu yang biasa datang? Jadi dia tahu, ini yang datang pagi ini bukan Abu Bakar. Bukan orang yang biasa datang. Apakah temanmu yang biasa datang itu sudah meninggal? Kaget Sayyidina Umar.
Kaifa arafti? Bagaimana kau tahu? Kata Sayyidina Umar. Wahai fulanah, bagaimana kau tahu bahwasanya temanku sudah meninggal? Maksudnya bagaimana tahu kau beda? Padahal kau buta tidak bisa melihat. Bagaimana kau tahu yang datang hari ini bukan Abu Bakar? Apa kata perempuan tadi? Karena yukhrijun nawah minat tamar. Jadi perempuan ini tahu, kerasa ada yang beda. Sayyidina Abu Bakar setiap pagi datang, selain beliau merapikan rumah, menyiapkan makan, termasuk makanannya kurma, itu biji kurmanya sama Abu Bakar As-Siddiq udah dibuang. Biar apa? Biar perempuan tua yang buta ini makan tidak susah-susah lagi untuk membuang biji kurmanya. Nah, pagi ini kata perempuan tua itu, kau tidak lakukan itu, maka aku tahu yang biasa datang sudah meninggal. Hebatnya amalan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disamping biji kurma oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dibuang. Biar wanita tua buta ini langsung gampang memakan kurma. Sayyidina Umar nggak tahu, kan Sayyidina Umar mantaunya selama ini dari luar. Dikira Sayyidina Umar cuma nyiapkan kurma, makan selesai. Di situ Sayyidina Umar menangis, teringat Abu Bakar As-Siddiq. Laqad abda khulafa min ba'di. Wahai Abu Bakar, kau sudah membuat capek khalifah-khalifah setelahmu. Capek untuk meniru, capek untuk menyusulmu dalam amalan keseharian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini khalifah. Kurang gawe apa istilahnya? Banyak gawinya. Tapi masih tetap beliau menyisihkan waktu untuk amalan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dan semua dari sahabat Nabi, tabi'in, ulama, semua mereka punya amalan yang mana amalan tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang terkenal Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu Nabi besar Muhammad SAW, ketika beliau meninggal dunia, yang mandikan jenazah itu kaget. Melihat apa? Melihat di belakang punggung Al-Imam Ali Zainul Abidin. Beliau ini putranya Imam Hussein. Hussein ini putranya Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Nabi besar Muhammad. Itu pas meninggal dimandikan, yang mandikan jenazah bingung. Ada apa? Bekas hitam di punggung Al-Imam Ali Zainul Abidin. Ternyata bekas apa itu? Bekas setiap malam beliau itu selalu memikul, bawa makanan pokok dari gandum, minyak, kurma, dan beliau bagikan ke rumah-rumah fuqara masakin yang ada di kota Madinah. Mereka nggak tahu. Setiap pagi lebih dari 100 rumah. Lebih dari 100 rumah. Setiap pagi lebih dari 100 rumah, buka pintu rumah mereka, mau sholat subuh, mereka menemukan bungkusan, bingkisan sembako. Ya pagi. Tidak tahu mereka dari siapa ini. Nah, cuman ini pasti orang ngasih. Dia terima. Alhamdulillah. Terus, mereka nggak tahu. Kapan mereka tahu? Ketika Al-Imam Ali meninggal dunia. Hari ini Imam Ali meninggal. Besok subuh, katik lagi sembako itu. Lusanya juga tidak ada. Di situ mereka baru sadar, oh ternyata selama ini yang membagikan, yang memberikan kita gandum, makanan semua adalah cucu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang tahu. Padahal beliau termasuk orang yang kaya. Beliau banyak budaknya, banyak hamba sahayanya, tapi tidak beliau gunakan. Bukan, oh kau bagi ke sini, kau nyebar. Tidak, beliau sendiri yang bawa. Sampai membekas di punggungnya. Saking sering bawanya barang yang berat, itu membekas di punggungnya dan tidak ada yang tahu. 100 lebih rumah dari penghuni kota Madinah, fuqara masakin, mereka selama ini makan, mereka tidak tahu siapa yang memberi mereka makan sampai yang memberi makan ini meninggal dunia. Itulah kebiasaan para ulama. Jadi mereka selalu, mereka ibadah, mereka sholat, mereka berjamaah, mereka zakat, mereka lakukan yang wajib-wajib. Tapi ada amal-amalan yang sunnah, yang tidak dimasyru'kan, tidak dianjurkan untuk berjamaah, di situ mereka lakukan secara diam-diam. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu untuk apa? Untuk jadi jaminan. Jadi kayak mereka tuh ngajari kita. Jaminan, umpama ada amalan kita yang tidak diterima oleh Allah, paling tidak ada satu dua amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu amalan ini pasti diterima oleh Allah kalau tidak ada yang tahu kecuali Allah itu. Kalau kita beramal, kemudian beramal tadi tidak ada yang tahu kecuali Allah, kita tutupi, tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu bisa dijamin amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pentingnya niat. Karena niat itu di dalam hati, ya, maka niat yang baik, niat yang tulus itu bisa mengalahkan orang yang beramal amalan yang banyak tapi niatnya tidak tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan amal, jangan sampai kita melalaikan niat yang tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dan kita bisa menguasai niat-niat yang baik. Karena hamba yang beruntung, hamba yang bisa menguasai setiap amalnya dengan niat-niat yang baik, niat yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang mukhlisin, hamba yang ikhlas, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله